Oke, jadi buat kalian yang ngerasa laptop kalian sekarang adalah laptop yang paling kenceng, wah, Sombong sekali ya. ingat, di atas langit itu masih ada satelit. Jadi kemarin saya dikirimi laptop Asus yang menurut saya udah laptop yang paling kenceng lah di tahun 2023. Tapi ternyata Asus ngirimin lagi laptop yang lebih kenceng dari laptop yang kemarin udah kita bahas. Gila ya, gak abis-abis. Yang satu ini udah pakai Ryzen 9 7945HX, RAM-nya 32GB DDR5, RTX 4090, SSD-nya 1TB, dan perkenalkan ini adalah Asus ROG Strix Scar 17. Wah, gede banget. Kalau kemarin kita udah ngebahas ROG Strix Scar dari kubu sebelah, kubu biru, sekarang kita akan ngebahas dari tetangganya, si kubu merah. Kalau kemarin namanya adalah Strix Scar 16, yang sekarang namanya Strix Scar 17. Berarti dimensi layarnya 17 inch, dia lebih gede. Segede apa? Kita bahas dulu dari segi desain. Buat desainnya ini ya standar atau sama seperti Scar yang kita bahas kemarin. Jadi untuk bahan materialnya dia campuran plastik dari sisi bawah, pinggirannya maupun palm rest keyboardnya. Tapi bagian penting seperti cover layar dia tetap dilapisin dengan aluminium. Kalau dari segi looks dia benar-benar kelihatan ya kayak laptop gaming karena ada logo ROG-nya di sini. Tapi bedanya dengan yang kemarin itu logo ROG-nya bisa kita custom di Armoury Crate. Sayangnya untuk yang ini logonya memang bisa nyala tapi nggak bisa di custom. Tapi kalau buat saya pribadi yang nggak terlalu suka warna RGB, ini bukan masalah besar sih. Masalah yang cukup besar di laptop ini tuh adalah bobotnya. Karena bobotnya tanpa charger itu ada di 2,9 kg. Jelas ini bukan laptop yang ringan. Tebelnya sih masih oke lah di 2,26 cm. Tapi kalau sama charger, wah bobotnya udah 3 kg lebih. Jelas ini bukan untuk kaum yang suka-suka pindah kerja dari kafe ke kafe atau meeting dari kota ke kota. Karena kalau kita bawa ini tiap hari, apalagi untuk kuliah, wah memang bisa sombong ke teman-teman kita karena laptop gaming yang powerful. Tapi lama-kelamaan ya bisa encok. Tapi buat yang butuh laptop tapi kelasnya itu kelas PC yang benar-benar butuh performa dan pindahnya itu ya sekedar hanya dari ruang tamu ke kamar atau pindahnya ke rumah temen lah seminggu sekali bukan tiap hari, itu masih oke. Karena kalau kita pindahin PC dari ruang tamu ke kamar aja ribet, kabel monitornya, keyboardnya, mouse-nya, aduh ribet lah. Intinya ROG Strix Scar 17 ini kelasnya udah mobile workstation atau gampangnya ini adalah PC yang gampang untuk dipindahin. Terus yang saya suka lagi adalah build quality dari engsel-nya. Dia solid dan juga pakem banget. Dia juga mudah dibuka dengan satu tangan. Dan yang menarik, walaupun ukuran layarnya ini 17,3 inch, tapi dia nggak wobble sama sekali. Karena ada laptop gaming dari brand lain yang kalau misalnya kita buka, wah dia tuh kayak jadi istilahnya wobble, cuman saya nggak bisa menemukan bahasa Indonesianya wobble ini apa. Layar yang 17,3 inch ini jelas bakal kita lihat terus dan jadi salah satu sektor yang harus punya kualitas bagus juga. Kayaknya Asus sadar akan hal ini dan layar ini termasuk layar dengan paket lengkap. Jadi kalau kalian mau gunakan untuk gaming, dia udah refresh-nya itu 240 Hz dengan 3 millisecond response time. Kalau kalian gunakan untuk streaming, dia resolusinya itu udah QHD, panelnya IPS, support dengan Dolby Vision. Kalian gunakan untuk editing, wah dia udah 100% sRGB. Jadi layarnya ini bukan cuma besar secara dimensi 17,3 inch, tapi fiturnya juga lengkap. Bisa digunain untuk apa aja. Cuman sayangnya untuk brightness nits-nya masih kalah sama ZenBook yang biasanya bisa tembus sampai 500 nits. Laptop ini cuma 350 nits. Ya wajar sih ya sebenarnya karena segmentasi atau tujuan laptop ini dibikin memang bukan untuk orang yang suka mobile, apalagi kalau digunakan di outdoor. Karena kalau kita pakai di outdoor ya cahayanya itu kurang, brightness-nya masih kalah sama sinar matahari. Dan kalau kita sering-sering bawa ke outdoor, ya itu tadi kita bisa encok karena laptop ini berat. Sebenarnya beratnya ini bukan tanpa alasan. Laptop ini dibikin berat karena kalau kita lihat seperti yang saya bilang tadi, spesifikasinya ini udah bisa dibilang notok jedok lah kalau untuk ukuran laptop. Karena untuk prosesornya dia udah pakai Ryzen 9 7945X. Jadi ini prosesor pertama yang menggunakan 16 core murni dengan 32 thread pada sebuah laptop. Dan HX itu artinya High Performance Overclockable Mobile Chips. Jadi dia udah punya high performance, tapi masih bisa kita overclock lagi sampai maksimal lewat aplikasi Armoury Crate. Kalau sebelum beli kalian pengen tahu gimana caranya mengatur P-core dan juga E-core-nya di Armoury Crate, kalian bisa kunjungi aja websitenya Asus yang linknya di sini. Di situ nanti akan didemoin karena kalau harus beli dulu harganya lumayan mahal. Nah, di Armoury Crate ini ada turbo mode dan juga manual mode-nya. Dan nanti di situ kelihatan total pembagian power antara CPU dan juga GPU. Jadi intinya prosesor HX ini memang dibuat untuk gamer entusias dan profesional kreator.
Selain prosesornya yang udah 16 core 32 thread, untuk GPU-nya ROG Strix 17 ini menggunakan GeForce RTX 4090 laptop GPU dengan maksimum TGP itu ada di 175 watt. Untuk RAM dia 32 GB DDR5 dengan speed 4800 MHz. Dan SSD-nya 1 TB dengan speed yang cukup kenceng juga, 7370 Mbps. Ini tanpa di Red O ya, jadi cuma ada satu SSD aja, bukan kayak yang kemarin yang 2 SSD tapi di Red O jadi di Fusion sehingga speednya kemarin itu 13.000 Mbps. Kalau kalian tanya apa aja yang bisa di-upgrade, ya seperti layaknya laptop gaming pada umumnya, RAM-nya ini sebenarnya bisa di-upgrade tapi secara default dia udah mentok 16 jadi total 32 GB. Kalau kalian pengen ganti ke 64 GB, kalian harus jual dulu yang 16 2 keping tadi dan menjadikannya 32 jadi 64 GB DDR5. Tapi menurut saya itu harganya lumayan mahal dan ini aja udah lebih dari cukup 32 GB. Terus untuk storage juga sayangnya dia nggak ada slot M.2 yang kosong lagi. Jadi kalau dirasa kurang ya kalian harus ganti SSD dengan kapasitas yang lebih besar. Saya tahu kalian pasti udah nggak sabar untuk lihat gimana performa laptop dengan prosesor 16 core 32 thread dengan 40, 90, 175 wattnya. Jadi sekarang langsung aja kita masuk ke bagian tes performa. Dan seperti biasa kita coba dulu di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan. Jadi armory crate-nya ini saya setting mentok rata kanan dan sama di cas. Casnya ini ya 330 watt dan gede banget. Makanya dia butuh dicas karena ada tambahan power dari adapternya. Dan hasilnya di skenario rata kanan ini untuk single core-nya dia dapat skor itu 296. Dan untuk multi core-nya kalau kalian lihat ini gila sih ya, ini kenceng banget. Running pertamanya aja 542.7. Running kedua memang turun tapi masih di 5028 dan sampai running ke-10 dia bisa stabil di kisaran 5500 poin. Wah, gila gak? Kenceng banget. Tapi gimana kalau misalkan adapternya ini kita lepas dan armory crate-nya kita set di tengah? Memang ada penurunan performa tapi masih kenceng juga. Jadi untuk single core-nya dia dapat 276. Untuk multi core-nya kita running sebanyak 10 kali dia stabil di kisaran 4400 sampai running ke-6. Running ke-7 sampai running ke-10 memang turun tapi masih di 4300-an poin. Dan untuk suhu temperaturnya di Cinebench R15 ini kalau kita lihat ya dia nggak sampai 90 derajat Celcius dan untuk package powernya dia di atas 60 watt. Sekarang lanjut kita cobain di Cinebench R23. Seperti biasa kita coba dengan dua skenario rata kanan dan hasilnya untuk single core di R23 dia dapat skor itu 1913 dan untuk multi core-nya ketika dicas dia dapat skor itu 33.000 tapi setelah running ketiga dia stabil di 34.000. Skenario kedua dengan tidak dicas single core-nya memang terjadi penurunan performa tapi nggak banyak dengan 1791. Kalau untuk multicore-nya dia nggak terlalu stabil ya ketika adapter 330 wattnya ini kita lepas. Jadi setelah running ke-6 dia throttling dengan skor 18.000 poin dan running ke-7 sampai ke-10-nya stabil di kisaran 19.000 poin. Dan kalau kita lihat suhunya ketika kita colok dengan adapter di R23 dia itu suhunya di atas 90 derajat Celcius tapi seperti biasa nyolong-nyolong dan diimbangi dengan CPU package power yang 2 kali lipat R15 tadi di 120 watt lebih untuk package powernya. Untuk skor Geekbench-nya dia juga yang paling kenceng yang pernah saya bahas, single core-nya gede, multi core-nya juga gede. Sekarang kita coba lihat apakah sistem coolingnya ini sanggup untuk menaklukkan si RTX 4090 dengan cara kita tes di 3D Mark dengan Time Spy stress test dan hasilnya surprisingly dia lolos ya dengan skor 98,1% dan untuk skor Voice Rec dan juga Time Spy-nya kalian bisa lihat sendiri skornya itu gede banget. Lanjut, sekarang kita coba dia untuk editing. Pertama seperti biasa kita coba di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, kita ekspor ke 4K. Dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu cuma 53 detik aja. Gimana kalau kita gunakan untuk 3D rendering dengan Blender template BMW kayak biasanya? Untuk CPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu yang cepat 1 menit 10 detik. Dan kalau kita pakai RTX 4090-nya, pakai GPU rendernya dia cuma merender itu dengan waktu, coba kalian tebak, 8 detik aja. Wah, gila. Kenceng banget. Terus kalau kita lihat untuk suhu temperaturnya ketika rendering 4K tadi dia cuma sekali aja nyolong ke 90 derajat Celcius tapi stabilnya di 80 derajat Celcius. Kalau kita gunakan untuk CPU render dia juga chartnya itu naik sekalinya itu ke 90 derajat Celcius. Dan kalau untuk GPU rendernya kita lihat GPU temperaturnya juga masih dingin di kisaran 58 derajat Celcius. Sekarang saatnya kita tes dia untuk gaming. Wah, ini yang kalian tunggu-tunggu pastikan. Jadi untuk tes gaming kali ini disclaimer dulu kita set dia resolusinya ngikutin laptopnya. Jadi 2K dan grafiknya semuanya kita mentokkan rata kanan. Game pertama kita coba game yang ringan dulu aja lah ya, Genshin Impact. Ya 4090 tesnya Genshin tapi gak apa, kita coba aja. Dan grafiknya ada di high dan dia nggak pernah
turun di bawah 60 fps. Stabil terus, baik scene-nya padat atau apapun dia tetap 60 fps. Sekarang lanjut kita coba di game yang memang khusus RTX kayak Cyberpunk. Kita coba di resolusi 2K, grafiknya ada di ultra. Terus untuk settingan FSR-nya kita set di ultra dan untuk DLSS-nya kita matikan. Dan hasilnya untuk average FPS dia masih dapat 85 fps, maksimumnya bisa tembus 110 fps dan FPS terendahnya cuma ada di 74, nggak sampai di bawah 60 fps. Lanjut kita coba di Watch Dogs Legion dengan resolusi yang sama, grafiknya juga mentok ultra, terus juga DLSS-nya kita matikan, ray tracing-nya ada di ultra dan hasilnya untuk average FPS mirip-mirip sama Cyberpunk tadi, ada di 80 fps, maksimumnya di 97 fps, drop FPS terendahnya ada di 67. Masih playable banget. Lanjut ke game Assassin's Valhalla, resolusi 2K, grafiknya ultra high, pokoknya mentok rata kanan dan average FPS Assassin, wah gila, dia average-nya aja 128 fps, maksimumnya 168 fps. Untuk minimum FPS-nya itu ada di 118 fps. Lanjut ke Tomb Raider dengan resolusi 2K, grafiknya highest, average FPS dia dapat 211, maksimumnya 290, minimum FPS drop cuma ada di 195 fps. Far Cry 5 kita coba resolusi 4K, grafiknya ada di ultra dan hasilnya untuk FPS 109, maksimumnya 132, minimumnya cuma 98 fps. Sekali lagi yang perlu kalian ingat, ini bukan resolusi Full HD ya, tapi resolusi 2K dengan mentok rata kanan. Ya kalau misalkan kalian pengen dapat FPS sesuai dengan refresh rate layarnya yang 240 Hz, kalian bisa ngakalin dengan menurunkan resolusinya dan juga grafiknya agak ke tengah biar bisa sesuai dengan refresh rate layar laptopnya yang 240 Hz. Dan kalau kita lihat suhu temperaturnya ketika bermain game, contohnya Watch Dogs dia stabilnya untuk CPU itu di 83 derajat Celcius, GPU-nya di 76 derajat Celcius. Assassin dia lebih stabil ya, lebih tinggi di 94 derajat Celcius. GPU temperaturnya juga lebih tinggi dengan di atas 80 derajat Celcius. Tapi kalau kita ngomongin Cyberpunk, di Cyberpunk ini suhu CPU-nya memang sekali aja 94 derajat Celcius, tapi dia turun di kisaran 80 derajat Celcius. Tapi untuk GPU temperaturnya Cyberpunk ini lebih tinggi ketimbang game lain, ada di stabil itu di 82 derajat Celcius. Dan menurut saya dengan suhu temperatur ketika di game masih average itu di bawah 90, ya sesekali di atas 90, tapi cuman kayak loncat sekali aja, yang berarti coolingnya ini memang bagus. Padahal untuk spesifikasinya ya 16 core 32 thread, VGA-nya aja 4090 175 watt. Jadi Asus menurut saya udah berhasil bikin cooling yang bagus, yang coolingnya ini dinamakan dengan vapor chamber. Yang kata Asus dengan vapor chambernya ini bisa mendistribusikan panas ke arah heatsink tapi lebih efisien daripada cooling tradisional karena posisi heat pads-nya tidak harus berdekatan dengan sumber panasnya. Ya seperti yang kalian lihat tadi di Time Spy stress testnya aja dia lolos. Tapi gimana kalau kita ngomongin suhu permukaannya? Suhu permukaannya menurut saya juga masih aman ya. Suhu tertingginya itu ada di 46,6 derajat Celcius dan tombol WASD, tombol yang bakalan sering kita pakai untuk main game, itu nggak terlalu anget dengan hanya 41,4 derajat Celcius aja. Nah kalau kita lihat bagian dalamnya emang terlihat kayak niat gitu ya bikin sistem coolingnya. Terus ada SSD dan RAM, di bawahnya lagi itu ada Wi-Fi 6E yang dia pakai MediaTek. Jadi secara teknologi Wi-Fi 6E ini juga yang paling baru. Ke bawah lagi ada baterai yang berukuran 90 watt. Kalau secara angka 90 watt itu gede banget. Karena batas untuk kita bisa bawa laptop di pesawat itu maksimum 100 watt. Jadi 90 watt itu sebenarnya udah gede. Tapi yang perlu diingat karena memang ini bisa jadi pengganti PC di mana dia sangat haus power walaupun dia udah 90 watt. Ketika saya tes untuk browsing pakai Wi-Fi brightness 50%, dia cuma tahan sekitar 4 jam 15 menit aja. Sekali lagi untuk ukuran laptop dengan workstation kayak gini itu wajar karena memang laptop workstation kayak gini harus dicas karena casnya aja seperti yang saya bilang tadi ini ya, wah 330 watt. Jadi kalau kalian lagi emosi ke teman kalian, kalian lempar ini ke kepalanya aja, dia pasti gegar otak. Dan yang saya suka, port untuk ngecasnya itu ada di belakang. Jadi kabel manajemennya lebih enak. Ngomongin soal port, di sebelah kiri itu kita dikasih 2 port USB Type A, terus juga ada audio jack. Di sebelah kanan nggak ada port, tapi sisa portnya ada di bagian belakang. Jadi kita dapat 2,5 GB Ethernet jack, terus ada HDMI 2.1, ada 2 port Type C, dan port yang pertama bisa connect langsung ke GPU-nya. Sekarang kita bahas masalah input device ya, keyboard dan juga touchpad. Kenapa saya bahas di akhir? Karena saya nggak ada komplain sama sekali sih ya soal keyboard dan touchpad di ROG Strix sekarang ini. Untuk keyboardnya dia nyaman banget buat dipakai, typing experience-nya nyaman, bener-bener nyaman. Jadi setiap key-nya itu kerasa clicky dan nyaman untuk digunakan dan pastinya dia udah RGB dan bisa kita custom warnanya sesuai yang kita mau di software Armoury Crate. Terus kita juga dikasih keyboard yang full size lengkap dengan numpad. Kalau untuk touchpad kita juga dikasih touchpad yang lebar, yang terasa tactile-nya ya menurut saya standar aja sih. Dia travel distance-nya pas, tactile-nya pas. Cuman agak kerasa kurang solid aja kalau kita bandingkan dengan keyboardnya. Yang saya agak sayangkan adalah
webcam atau kameranya. Karena saya yakin harganya ini bakalan di atas, saya belum tahu harga pastinya ya, tapi kalau prediksi saya sih harusnya di atas 50 juta. Dan untuk ukuran laptop yang menurut saya nanti bakalan di atas 50 juta, webcamnya ini kenapa masih 720p 30 fps. Terus dia juga nggak ada fitur infrarednya, jadi kita nggak bisa login pakai biometrics dengan Face ID. Ini menurut saya agak disayangkan sih ya, karena laptop ini kalau misalkan keperluannya untuk streaming, ya bisa sih pakai webcam eksternal yang banyak lebih bagus dan murah juga. Tapi kalau misalkan udah ada built-in webcam dengan resolusi 1080p 30 fps minimal, itu menurut saya bakal lebih oke lagi sih. Dengan prosesor AMD Ryzen 9 7945HX dan juga Nvidia RTX 49 laptop GPU-nya ini, kalau untuk kelebihannya jelas spesifikasinya ini bisa dibilang mentok, performanya juga sangat-sangat kencang seperti yang kalian lihat tadi. Terus kalau untuk layarnya juga bisa dipakai semuanya. Kalau kalian gunakan untuk edit enak, kalian gunakan untuk entertainment enak, kalian gunakan untuk main game juga enak. Terus untuk keyboardnya ini juga saya suka karena keyboardnya ini feel-nya ada ala-ala mekanikalnya, walaupun nggak mirip kayak keyboard mechanical, tapi feel clicky-nya, tactile-nya ini saya suka, enak banget. Terus walaupun dia ini bulky, yang saya suka vapor chamber coolingnya tadi lumayan dingin dan tidak berisik. Ya berisik, tapi lebih berisik laptop gaming lain yang spesifikasinya nggak sekenceng ini. Kalau untuk kekurangannya, karena ini adalah laptop yang kenceng banget, jadi walaupun 90 watt hour-nya tadi, baterainya nggak seawet 90 watt hour yang ada di ZenBook ya, karena dia memang haus daya banget. Terus dari segi bobot dia juga lumayan di atas 3 kg kalau kita bawa sama adapternya. Ketebalannya juga lumayan ya, 2,26 cm. Kekurangan lain kalau dari segi fisik, kalau kalian lihat ya, ini udah nempel banyak fingerprint. Entah di situ kelihatan atau enggak, tapi ini udah banyak fingerprint saya. Karena saya adalah tipikal orang yang tangannya cepet banget berkeringat, jadi harus sering-sering dibersihin sih. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Intinya si ROG Strix Car 17 ini adalah laptop yang bisa menggantikan performanya PC. Ya walaupun dia nggak bisa dibawa kemana-mana dengan enak karena dia berat. Tapi kalau kita bawa PC kan lebih ribet ya. Ada kabel, ada monitor, ada keyboard, ada mouse. Tapi kalau ini tinggal bawa aja. Cuman resikonya ya berat. Tapi dengan beratnya ini, performanya kencang banget. Saya Dika Stabudi and see you on the next video. Bye-bye.